Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada rahasia yang tak pernah diajarkan di sekolah. Rahasia yang tersembunyi di balik hati kita sendiri. Hari ini, mari kita buka tabir itu bersama. Kita akan menyelami jejak Syekh Siti Jenar, seorang wali yang ucapannya mengguncang dunia. Ketika diri menjadi Tuhan, apakah makna terdalam dari kalimat itu? Apakah mungkin manusia fana menyatu dengan yang abadi? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata? Sebelum kita mulai perjalanan spiritual yang penuh misteri ini, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh pesan ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan saat mendengar narasi ini, karena setiap kata bisa menjadi cermin bagi hati yang sedang mencari. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang hening, dan jiwa yang siap menyingkap rahasia ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Rahasia yang tersembunyi. Ada sebuah nama yang bergetar di sepanjang sejarah, nama yang tidak hanya dikenang dalam kitab para ulama, tetapi juga berbisik dalam ruang sunyi hati para pencari kebenaran. Dialah Syekh Siti Jenar. Sebagian orang menyebutnya pemberontak, sebagian lagi menuduhnya sesat. Namun bagi jiwa-jiwa yang haus akan cahaya, ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah Tuhan di balik tabir kehidupan. Kisahnya adalah kisah yang tidak pernah usai, kisah yang memaksa setiap hati untuk bertanya, siapa sebenarnya manusia ini dan rahasia apa yang disembunyikannya? Syekh Siti Jenar adalah sosok yang berani melangkah melampaui batas yang selama ini dijaga ketat oleh adat, dogma, dan otoritas. Ia tidak sekadar berbicara tentang ibadah lahiriah, tidak pula hanya mengajarkan hukum syariat yang sudah dikenal banyak orang. Ia menembus inti terdalam dari agama, menyatunya hamba dengan Sang Pencipta. Baginya, ibadah bukan hanya gerakan tubuh atau lantunan doa, melainkan proses melarutkan diri hingga yang tersisa hanyalah keberadaan Tuhan semata. Inilah ajaran yang membuatnya dicintai sekaligus ditakuti, karena siapapun yang berani mendengarnya dengan hati terbuka akan menyadari bahwa seluruh kehidupannya hanyalah bayangan. Namun tidakkah kita merasa gentar bila mendengar ada seorang manusia yang berani berkata seolah-olah dirinya adalah Tuhan? Kalimat itu terdengar seperti puncak kesombongan, seperti sebuah dosa yang tidak terampuni. Tetapi benarkah itu kesombongan? Ataukah justru puncak dari kehancuran diri ketika seorang hamba sudah tidak lagi memiliki aku, tidak lagi memiliki ego, hingga yang berbicara melalui lisannya hanyalah Dia yang Maha Hidup? Pertanyaan inilah yang menjadikan nama Siti Jenar terus bergema lintas abad, tidak pernah padam, dan selalu mengusik hati manusia yang mencoba memahaminya. Bayangkan sejenak, jika semua yang kita miliki, semua yang kita banggakan, hanyalah debu yang akan hilang bersama waktu. Jabatan, kekayaan, bahkan nama baik, semua itu tidak lebih dari fata morgana di padang tandus kehidupan. Syekh Siti Jenar menyingkap tabir itu, memaksa kita menatap kenyataan yang menyakitkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang fana. Ia mengajarkan bahwa hakikat manusia tidak berada pada tubuhnya, tidak pada akalnya, bahkan tidak pada segala identitas yang disematkan kepadanya. Hakikat manusia berada jauh lebih dalam, di ruang sunyi jiwa yang bersatu dengan sumber cahaya kehidupan. Dan kini kita berdiri di hadapan sebuah pintu. Pintu yang sama yang pernah diketuk oleh Syekh Siti Jenar. Sebuah pintu yang hanya bisa terbuka ketika keberanian mengalahkan ketakutan, ketika kejujuran mengalahkan kepura-puraan, dan ketika kerinduan kepada Tuhan lebih besar daripada keterikatan pada dunia. Inilah bab pertama dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan menuju rahasia terbesar yang pernah dibisikkan dalam sejarah manusia. Rahasia tentang ketika diri menjadi Tuhan. Bab 2. Dunia sebagai bayangan. Bagi Syekh Siti Jenar, dunia yang kita lihat, dunia yang kita kejar setiap hari, hanyalah sebuah bayangan semu. Semua yang terlihat nyata, sesungguhnya hanyalah fata morgana yang menipu mata. Manusia berjuang mati-matian demi harta, jabatan, dan pujian,
padahal semuanya akan lenyap bersama jasad yang dikubur tanah. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah panggung singkat, sebuah permainan bayangan yang menutupi cahaya hakikat. Dan bila kita terus mengejar bayangan, kita tidak akan pernah sampai kepada cahaya itu sendiri. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam mimpi panjang. Di dalam mimpinya, ia merasa kaya, dihormati, dan berkuasa. Tetapi ketika ia terbangun, semua itu lenyap, tidak tersisa apa-apa. Begitulah keadaan manusia yang terikat dunia. Mereka hidup seakan dunia adalah segalanya, padahal hakikatnya hanya mimpi yang akan berakhir saat kematian tiba. Siti Jenar berani membangunkan manusia dari mimpi itu, meski dengan risiko dibenci, ditolak, bahkan dimusnahkan. Sebab siapa yang suka dibangunkan ketika sedang asyik bermimpi indah? Tubuh ini, kata Siti Jenar, hanyalah pakaian yang akan kita tanggalkan. Ia bukanlah kita yang sejati. Yang sejati adalah jiwa yang tersembunyi di dalamnya, jiwa yang berasal dari Sang Cahaya. Selama manusia hanya mengenal dirinya sebagai tubuh, ia tidak akan pernah mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka ia mengajak manusia untuk tidak berhenti pada kulit lahiriah, tetapi menggali sampai ke inti. Sebab inti itulah yang menyambungkan kita kepada Sang Pencipta. Namun inilah letak misterinya. Tidak semua orang sanggup melihat dunia sebagai fata morgana. Sebagian merasa tenang hidup dalam ilusi, karena ilusi memberikan kenyamanan palsu. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang gelisah, yang merasa ada kekosongan meski segalanya telah dimiliki, ajaran ini bagaikan cahaya di kegelapan. Cahaya yang menuntun mereka menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar nyata selain Tuhan. Dan begitu kesadaran itu lahir, hidup tidak lagi sama. Inilah yang membuat ajarannya dianggap berbahaya. Ia tidak sekadar mengajarkan ibadah lahiriah, tetapi merobohkan tembok ilusi yang selama ini menjadi sandaran manusia. Ia memaksa kita melihat dunia telanjang, tanpa topeng, tanpa hiasan. Dan siapapun yang berani menatapnya dengan jujur akan sadar bahwa yang kita sebut dunia hanyalah bayangan. Hanya bayangan. Dan di baliknya ada cahaya abadi yang menanti untuk dikenali. Bab 3. Kematian sebelum mati. Ada satu pesan yang paling mengguncang dari Syekh Siti Jenar. Pesan yang membuat hati manusia bergetar sekaligus diliputi rasa takut. Matilah sebelum engkau mati. Kalimat itu terdengar seperti sebuah teka-teki, tetapi di dalamnya tersimpan kunci menuju kehidupan sejati. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kelahiran baru. Mati bukan sekadar hilangnya napas, tetapi hancurnya segala ikatan yang membuat manusia terpenjara dalam dunia. Mati sebelum mati berarti mematikan ego. Ego yang selalu berkata aku, yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin memiliki, dan yang tidak pernah puas. Ego inilah yang sebenarnya memisahkan manusia dari Tuhannya. Selama ego masih hidup, manusia tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan secara utuh. Maka untuk benar-benar hidup dalam cahaya ilahi, manusia harus terlebih dahulu mati dari dirinya sendiri. Sebuah kematian batin yang jauh lebih sulit daripada kematian jasmani. Namun siapa yang berani benar-benar mematikan egonya? Sebab mematikan ego berarti berani melepaskan segalanya. Melepaskan nama, gelar, harta, dan bahkan rasa memiliki atas diri sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Tetapi justru dalam kehampaan itulah manusia menemukan hakikatnya. Ketika ia sudah tiada, yang tersisa hanyalah Dia yang Maha Ada. Inilah rahasia terbesar dari ucapan Siti Jenar ketika ia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu bukanlah kesombongan seorang manusia yang membanggakan diri, melainkan suara dari jiwa yang sudah hancur, yang sudah musnah dalam samudera ketuhanan. Suara itu bukan lagi suara aku, melainkan gema dari Sang Pemilik kehidupan. Ia telah mati sebelum mati, dan karena itulah ia hidup dengan kehidupan yang sejati. Maka ajakan matilah sebelum engkau mati, bukanlah ajakan menuju kegelapan, tetapi pintu menuju cahaya. Sebab ketika kematian sejati sudah dialami di dunia, maka saat kematian jasmani tiba, jiwa tidak lagi gentar. Ia pulang dengan damai sebab ia sudah lama mati dari segala keterikatan. Dan disitulah ia hidup abadi bersama Sang Sumber kehidupan. Sebuah misteri yang hanya bisa dipahami oleh hati yang rela hancur demi cinta ilahi.
Bab 4. Sunyi yang menggema. Dalam kesunyian, Syekh Siti Jenar menemukan apa yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Sunyi baginya bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang suci di mana jiwa bertemu dengan asalnya. Ketika manusia berani menenangkan pikirannya, memadamkan hiruk-pikuk keinginan, dan masuk ke dalam hening yang paling dalam, di sanalah ia mendengar gema yang tak pernah hilang, suara ilahi yang memanggilnya pulang. Kesunyian bukan kehampaan, tetapi justru kelimpahan yang tak dapat ditampung oleh kata-kata. Banyak orang takut pada sunyi. Mereka mencari keramaian agar bisa melupakan rasa kosong di dalam dirinya. Mereka memenuhi telinga dengan suara, matanya dengan tontonan, pikirannya dengan rencana, hanya agar tidak perlu berhadapan dengan keheningan batin. Tetapi Siti Jenar mengajarkan sebaliknya. Masuklah ke dalam sunyi, karena di sanalah rahasia Tuhan bersemayam. Sunyi adalah pintu, dan hanya jiwa yang berani mengetuk pintu itu yang akan mendengar bisikan dari baliknya. Ketika ia menyelam ke dalam keheningan, ia menyadari bahwa sunyi bukanlah sepi. Sunyi justru dipenuhi oleh gema kehidupan. Gema itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari pusat jiwa yang menyatu dengan lautan ketuhanan. Dalam hening itu, batas antara aku dan dia lenyap. Yang ada hanyalah satu keberadaan, satu napas, satu kehidupan. Maka tak heran bila Siti Jenar berani berkata seolah dirinya adalah Tuhan, karena dalam hening ia telah tiada, dan yang tersisa hanyalah dia. Namun, ajaran tentang sunyi ini sulit diterima oleh banyak orang. Mereka lebih percaya pada apa yang terlihat di luar daripada apa yang bergetar di dalam. Mereka lebih memilih hiruk-pikuk dunia daripada kedalaman jiwa. Dan inilah yang menjadikan Siti Jenar asing di tengah kaumnya. Ia mengajak manusia meninggalkan kebisingan semu untuk menemukan suara sejati yang hanya terdengar di keheningan. Tapi tidak semua orang siap menempuh jalan sunyi itu, karena sunyi berarti berhadapan dengan dirinya sendiri. Bagi yang berani memasukinya, sunyi akan berubah menjadi samudra tanpa tepi. Di sana tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi ruang, yang ada hanyalah keabadian. Gema sunyi itu akan terus bergetar di hati, mengingatkan bahwa manusia bukanlah tubuh, bukan pula sekadar nama, melainkan percikan dari cahaya Tuhan. Inilah jalan yang ditunjukkan Siti Jenar, jalan sunyi yang justru penuh suara, jalan hening yang justru menggema dengan namanya. Bab 5. Api yang membakar ego. Syekh Siti Jenar sering menggambarkan perjalanan spiritual sebagai api yang membakar. Api itu tidak menghancurkan tubuh, melainkan ego yang bersemayam di dalam diri manusia. Ego yang selalu berkata aku, ego yang ingin dipuji, ingin diakui, ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Api itu membakar kesombongan, membakar nafsu, membakar segala kelekatan pada dunia. Dan hanya jiwa yang berani melewati api inilah yang akan keluar murni seperti emas yang disucikan dari kotorannya. Ego manusia adalah dinding tebal yang memisahkan dirinya dari Tuhan. Selama dinding itu masih berdiri, cahaya ilahi tidak akan pernah masuk sepenuhnya. Maka, api kehidupan harus datang untuk meruntuhkan dinding itu. Tetapi prosesnya menyakitkan. Sama seperti kayu yang harus terbakar untuk menjadi abu, ego juga harus hancur agar manusia bisa kembali pada hakikatnya. Inilah yang dimaksud dengan fana, lenyapnya diri agar yang tersisa hanyalah dia. Namun, banyak manusia takut pada api itu. Mereka lebih memilih mempertahankan egonya, meski ego itulah yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Mereka lebih memilih hidup dalam bayangan daripada rela terbakar demi melihat cahaya sejati. Dan ketika Siti Jenar menyalakan api kebenaran, banyak yang merasa terancam. Sebab api itu tidak hanya membakar egonya sendiri, tetapi juga mengancam membakar ego orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya ia dianggap berbahaya. Padahal api yang dimaksud bukanlah kehancuran, melainkan penyucian. Sama seperti emas yang semakin berkilau setelah dibakar, jiwa manusia pun akan semakin bercahaya setelah egonya musnah. Api itu adalah kasih sayang ilahi, meski dalam wujudnya yang paling keras. Dan hanya mereka yang berani menyerahkan diri sepenuhnya yang akan merasakan manisnya api itu. Maka ajaran Siti Jenar adalah ajakan untuk masuk ke dalam api. Sebuah api yang membakar segala topeng, menghancurkan segala kebohongan, dan memusnahkan segala kepalsuan.
agar yang tersisa hanyalah kebenaran telanjang, kebenaran yang tidak bisa dipalsukan lagi. Itulah rahasia ketika ego musnah dan yang tinggal hanyalah Dia. Sebuah rahasia yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang rela terbakar habis dalam cinta Tuhan. Bab 6. Cinta yang menyatu dengan keabadian. Di balik semua ajaran yang mengguncang, inti dari jalan Syekh Siti Jenar adalah cinta. Cinta yang tidak lagi terbatas pada bentuk manusia, cinta yang tidak lagi sekadar kata-kata, tetapi cinta yang larut, yang melebur, hingga tiada lagi pemisah antara yang mencintai dan yang dicintai. Bagi Siti Jenar, cinta bukan perasaan manis yang singkat, melainkan samudra luas yang menelan seluruh jiwa. Cinta yang sejati adalah cinta kepada Tuhan, cinta yang melampaui segala batas, cinta yang menyatukan manusia dengan keabadian. Cinta semacam ini bukanlah cinta yang mudah. Ia bukan sekadar doa yang diucapkan, bukan sekadar ritual yang dijalankan, tetapi sebuah keberanian untuk menyerahkan seluruh hidup. Cinta itu menuntut pengorbanan, menuntut kehancuran diri, menuntut kerelaan untuk kehilangan segalanya demi Dia. Dan justru dalam kehilangan itulah manusia menemukan kekayaan sejati, keabadian bersama Sang Kekasih. Bayangkan seorang pecinta yang begitu tenggelam dalam cintanya, hingga ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Semua yang ada hanya kekasihnya. Itulah gambaran yang paling mendekati cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika cinta itu telah membakar segala keterikatan duniawi, manusia tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat dunia, melainkan hanya melihat wajah kekasihnya di setiap sudut kehidupan. Inilah puncak kerinduan yang diungkapkan Siti Jenar. Tetapi cinta seperti ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa Siti Jenar telah melampaui batas, bahwa ia menghapuskan syariat dan hukum. Padahal ia justru menyingkapkan inti terdalam dari semua itu, cinta. Sebab apa arti ibadah tanpa cinta? Apa arti doa tanpa kerinduan? Apa arti hidup bila tidak diarahkan pada Sang Kekasih abadi? Cinta adalah ruh dari semua ibadah, dan tanpa cinta semuanya hanya menjadi gerakan kosong. Dan pada akhirnya cinta yang sejati akan menuntun manusia pada keabadian. Sebab cinta kepada Tuhan tidak pernah berakhir. Ia tidak terkekang oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang, tidak terkikis oleh kematian. Cinta itu akan hidup selamanya, mengikat jiwa dengan Sang sumber kehidupan. Inilah rahasia yang disampaikan Siti Jenar, bahwa ketika cinta sudah menyatu, maka tiada lagi hamba dan Tuhan yang terpisah. Yang ada hanyalah satu keabadian dalam cinta ilahi. Bab 7. Hukuman yang tak membunuh. Kisah Syekh Siti Jenar akhirnya mencapai titik yang paling dramatis dalam sejarahnya. Hukuman mati. Para ulama dan penguasa pada masanya menuduh ajarannya sesat, karena dianggap merusak tatanan masyarakat dan mengguncang keyakinan banyak orang. Mereka tidak sanggup menanggung kegelisahan yang ditimbulkan oleh kalimat-kalimatnya. Maka satu-satunya jalan yang mereka pilih adalah membungkamnya, menghapus suaranya dari dunia dengan pedang dan api. Namun apakah kebenaran bisa dibungkam dengan kematian? Ketika ajal itu datang, Siti Jenar tidak gentar. Ia menerima vonis kematian dengan wajah tenang, seakan telah lama bersahabat dengan maut. Baginya, kematian jasmani hanyalah pintu kecil menuju kehidupan sejati yang telah lama ia rindukan. Saat tubuhnya diikat, saat pedang dihunus, ia tidak melihat itu sebagai akhir, melainkan sebagai awal perjalanan pulang. Di hadapan banyak orang, ia menjadi saksi hidup bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang telah mati sebelum mati. Orang-orang yang menyaksikan hukuman itu tercengang. Mereka melihat tubuhnya rebah, namun yang mati hanyalah jasadnya. Suaranya masih bergema, ajarannya masih hidup, dan semangatnya justru semakin menyala di hati mereka yang pernah mendengarnya. Inilah paradoks besar. Mereka hendak membunuhnya, tetapi justru menjadikannya abadi. Mereka hendak menghapus namanya, tetapi namanya semakin dikenal, bahkan melintasi abad. Di balik hukuman itu, tersimpan sebuah pesan yang begitu dalam. Manusia boleh membunuh jasad, tetapi tidak pernah bisa membunuh kebenaran. Kebenaran tidak bisa dipenggal dengan pedang, tidak bisa dibakar dengan api, tidak bisa dikubur dalam tanah.
Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk keluar, bahkan lewat kematian seorang sufi. Dan melalui kematiannya, Siti Jenar justru memperlihatkan bahwa dirinya memang telah tiada. Yang tersisa hanyalah dia. Maka hukuman mati itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan yang paling agung. Karena pada saat darahnya menetes ke bumi, ajarannya justru menembus langit. Saat tubuhnya musnah, jiwanya menyatu dengan keabadian. Inilah sebabnya ia dikenang bukan sebagai orang yang mati, melainkan sebagai jiwa yang hidup selamanya. Hukuman yang ditujukan untuk membunuhnya ternyata tidak pernah bisa membunuhnya. Karena bagaimana mungkin engkau bisa membunuh seseorang yang telah lama hidup dalam keabadian? Bab 8. Warisan sunyi sang guru. Setelah Syekh Siti Jenar tiada, dunia tampak seolah sunyi. Suara lantangnya yang pernah mengguncang hati manusia tidak lagi terdengar, tubuhnya telah terkubur, dan jejak langkahnya telah hilang di telan waktu. Namun warisan yang ia tinggalkan bukanlah sesuatu yang bisa hilang. Warisan itu bukan kitab tebal, bukan pula istana megah, melainkan bisikan sunyi yang terus hidup di dalam hati mereka yang mau mendengar. Sunyi yang menuntun, sunyi yang menyadarkan, sunyi yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Warisan itu adalah keberanian untuk menatap kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ia mengajarkan manusia untuk tidak berhenti pada kulit luar, tetapi berani menembus inti terdalam kehidupan. Ia tidak memaksa orang untuk mengikuti dirinya, tetapi mendorong mereka menemukan Tuhan dalam dirinya masing-masing. Dan inilah yang membuat ajarannya tidak pernah mati. Karena selama ada jiwa yang bertanya, selama ada hati yang gelisah, ajaran itu akan terus hidup, menuntun mereka yang haus akan makna. Tidak semua orang mengerti, bahkan hingga hari ini. Banyak yang tetap mencapnya sesat, banyak pula yang menghindari namanya seakan-akan ia membawa bahaya. Tetapi bagi mereka yang berani mendengarkan dengan hati, ia adalah guru yang mengajarkan kejujuran paling murni. Kejujuran untuk mengakui bahwa dunia ini fana, bahwa ego hanyalah ilusi, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya kenyataan sejati. Warisan itu mungkin sunyi, namun dalam kesunyian itulah justru ia paling nyaring terdengar. Bayangkan seorang yang duduk dalam kesendirian, jauh dari keramaian, lalu merenung dalam keheningan malam. Di dalam hening itu, tiba-tiba terlintas pertanyaan, siapa sebenarnya aku? Dari mana aku datang dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan itu adalah warisan Siti Jenar. Ia hadir bukan dalam bentuk jawaban instan, melainkan dalam bentuk kerinduan yang membakar hati. Kerinduan untuk menemukan Dia yang selalu dekat, tetapi sering terlupakan. Maka meski tubuhnya telah tiada, Siti Jenar sesungguhnya tidak pernah pergi. Ia hidup dalam setiap jiwa yang mencari kebenaran. Ia hidup dalam setiap hati yang berani masuk ke dalam sunyi. Ia hidup dalam setiap manusia yang rela hancur demi cinta ilahi. Itulah warisan sang guru, warisan yang tidak bisa diwariskan melalui kata-kata, tetapi hanya melalui perjalanan batin, warisan sunyi yang tetap menggema hingga akhir zaman. Bab 9. Tabir yang terbuka. Setiap manusia hidup di balik tabir. Tabir itu berupa pikiran, ego, nafsu, serta segala hal yang menutupi mata batin kita. Kita melihat dunia dengan mata jasmani, tetapi jarang melihat dengan mata hati. Itulah sebabnya banyak orang hanya berhenti pada permukaan, pada wujud yang tampak, tanpa pernah menyentuh kedalaman yang tersembunyi. Syekh Siti Jenar adalah sosok yang berani menyibakkan tabir itu. Dan ketika tabir tersingkap, yang ia lihat bukanlah dirinya lagi, melainkan hanya Tuhan. Tabir itu seringkali kita jaga dengan sangat erat. Kita takut bila ia tersingkap, karena artinya kita harus kehilangan semua yang selama ini kita anggap milik kita. Nama, harta, bahkan rasa aku yang paling dalam sekalipun, semuanya akan hilang begitu tabir terbuka. Tetapi justru disitulah rahasia besar tersimpan. Sebab ketika semua yang palsu lenyap, barulah yang sejati muncul. Dan yang sejati itu hanyalah Dia yang Maha Ada. Ketika tabir itu terbuka, manusia akan menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju pulang. Dunia yang selama ini terasa begitu nyata, ternyata hanya bayangan yang menutupi cahaya. Ego yang selama ini terasa begitu kuat, ternyata hanya debu yang ditiup angin. Semua yang kita genggam erat akan pergi.
Dan saat itulah manusia akan menangis, bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya menemukan. Menemukan sang kekasih yang selama ini selalu ada, tetapi tertutup oleh tabir. Inilah makna terdalam dari ucapan Siti Jenar yang sering disalahpahami. Ketika ia berkata bahwa dirinya adalah Tuhan, sesungguhnya ia hanya sedang menceritakan pengalamannya ketika tabir itu terbuka. Ia telah tiada, yang berbicara bukan lagi dirinya, melainkan Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Ini bukan kesombongan, tetapi justru kehancuran total seorang hamba yang larut dalam lautan keabadian. Maka ajarannya bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Ia mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki tabir, dan tabir itu suatu hari akan terbuka, entah kita siap atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyingkapnya sejak sekarang? Ataukah kita akan menunggu sampai kematian memaksanya terbuka? Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menahan kebenaran. Tabir itu pasti akan tersingkap, dan pada saat itu, yang akan kita lihat hanyalah Dia. Bab 10, ketika diri menjadi Tuhan. Inilah puncak dari perjalanan panjang Syekh Siti Jenar, sebuah pernyataan yang mengguncang dunia, tetapi sekaligus membuka pintu keabadian. Ketika diri menjadi Tuhan. Kalimat ini bukanlah seruan kesombongan, melainkan bisikan seorang hamba yang telah larut sepenuhnya dalam samudera ilahi. Ketika diri telah hancur, ketika ego telah musnah, ketika tabir telah tersingkap, maka yang tersisa hanyalah Dia. Dan pada titik itu, manusia tidak lagi berbicara atas nama dirinya, tetapi atas nama Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Bagi banyak orang, ucapan ini adalah api yang membakar telinga. Mereka mendengar kesesatan, padahal yang sesungguhnya terucap adalah kebenaran yang sulit diterima. Bagaimana mungkin manusia yang fana ini bisa menyatu dengan yang abadi? Bagaimana mungkin makhluk bisa menyatu dengan Sang Pencipta? Namun bagi jiwa yang telah fana, pertanyaan itu tidak lagi penting. Karena dalam keheningan, dalam kehampaan, ia merasakan sendiri. Tiada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. Ketika diri menjadi Tuhan, bukan berarti manusia berubah menjadi Tuhan. Tidak. Yang terjadi adalah ketiadaan manusia itu sendiri. Manusia hilang, larut, lenyap, seperti setetes air yang jatuh ke lautan. Setetes itu tidak pernah hilang, tetapi ia tidak lagi bisa disebut setetes. Ia telah menjadi lautan. Begitulah jiwa yang telah menyatu dengan keabadian. Ia tidak lagi dapat dipisahkan dari sang sumber. Ia hidup dalamnya, dan Dia hidup di dalamnya. Pesan inilah yang ingin diwariskan oleh Siti Jenar, bahwa kita semua pada akhirnya akan kembali ke asal. Kita akan melebur dalam lautan keabadian, entah kita mau atau tidak. Bedanya hanyalah apakah kita menyadarinya sejak di dunia, ataukah kita baru mengetahuinya setelah kematian. Ia mengajak kita untuk menyadarinya sekarang, agar kita bisa hidup dengan kesadaran bahwa segalanya adalah miliknya, segalanya adalah Dia. Dan disinilah kita memahami makna terdalam dari kalimat itu, ketika diri menjadi Tuhan. Bukan tentang pengangkatan derajat manusia, bukan pula tentang kesombongan seorang hamba, melainkan tentang kehancuran diri, fana, dan larutnya jiwa dalam cinta ilahi. Sebuah perjalanan yang berawal dari dunia yang semu, melewati kematian sebelum mati, melalui api ego, keheningan sunyi, hingga akhirnya tiba pada samudera cinta yang tak bertepi. Itulah jalan Siti Jenar. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh, tetapi bagi yang berani akan menemukan satu kebenaran abadi, bahwa tiada yang ada selain Dia. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita bersama Syekh Siti Jenar mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah jalan pulang menuju Sang Maha Abadi. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini membuka hati dan mendekatkan jiwa kita kepadanya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam pencarian spiritual yang lebih dalam. Tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan, karena setiap suara hati memiliki makna. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, kuatkan langkah kami menuju ridha-Mu, dan jadikan hidup kami jalan untuk selalu mengingat-Mu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.